Assalamualaikum teman-teman semua, ketemu lagi dengan Mas IM. Kali ini kita berada di daerah Pasar Kliwon, di rumah salah satu pimpinan DPRD Provinsi Jawa Tengah. Beliau adalah Bapak Kuatli Abdul Qadir Al-Qadiri. Nah, di video kali ini kita akan sedikit wawancara dengan beliau tentang tugas-tugas beliau sebagai pimpinan DPRD Provinsi Jawa Tengah. Sekaligus nanti kita akan mereview mobil dinas yang beliau pakai untuk tugasnya sehari-hari. Apa mobilnya dan bagaimana fasilitasnya? Simak video ini sampai akhir. Jangan lupa like dan subscribe channel Insvlog dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Jangan lupa juga di subscribe channel Bapak Kuatli Abdul Qadir Al-Qadiri. Nah, untuk linknya nanti akan kita sertakan di deskripsi. Baik, bersama dengan kita sudah ada Bapak Kuatli Abdul Qadir Al-Qadiri. Beliau ini adalah salah satu Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah. Nah, ini beliau. Ya. Assalamualaikum Pak Kuatli. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat. Sehat. Nah, ini kita akan sedikit wawancara dengan beliau terkait posisi jabatan beliau di DPRD Jawa Tengah. Nah, ini juga berarti beliau ini adalah salah satu wakil rakyat, ya, wakil kita semuanya yang bisa menyalurkan aspirasi dari kita semuanya. Bisa dijelaskan Pak posisi panjenengan di DPRD Jawa Tengah? Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam pemilu yang lalu, saya diberi amanah oleh partai untuk mewakili daerah pemilihan 7 ya. Kabupaten Klaten, Kabupaten Sukoharjo, dan Kota Surakarta. Dan pada hasilnya saya termasuk yang terpilih menduduki kursi DPRD Provinsi Jawa Tengah. Nah, dalam kaitan itu maka biasa di partai itu ada musyawarah untuk penempatan setiap anggotanya di DPRD Provinsi Jawa Tengah, baik itu di komisi-komisi maupun di pimpinan. Nah, saya diberi amanah di pimpinan DPRD Provinsi Jawa Tengah atau sebagai wakil ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah. Nah, disitulah kita menjalankan tugas kita. Adapun sekedar informasi bahwa pimpinan mendapatkan hak mobil dinas. Ya, yang hari ini nanti akan kita review juga, ya. Dan yang lainnya, anggota yang lain, mereka mendapatkan tunjangan transportasi. Oh, yang lain berarti tunjangan transportasi. Ya, bagi pimpinan karena dinas, ya? mendapatkan mobil dinas maka tidak mendapatkan tunjangan transportasi. Oh iya, siap. Adapun perumahan, karena memang tidak ada rumah untuk pimpinan DPRD, maka sama semua anggota dan pimpinan mendapatkan tunjangan perumahan. Tunjangan perumahan itu sebagai fasilitas yang dimiliki oleh anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah. Adapun masalah pengayoman sesuai dengan sumpah jabatan kita adalah setiap anggota DPRD diwajibkan memperjuangkan aspirasi warga di daerah pemilihannya. Oh iya. Ya. Nah, nanti kalau jenengan tadi mana Pak? Kalau saya kan daerah pemilihannya Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Klaten, Kota Surakarta. Nah, tapi oleh partai saya diberi amanah tambahan adalah mesti mengayomi, menghadonahi daerah pemilihan yang di situ kosong dari kursi provinsi. Oh ya. Yaitu Dapil 4, Dapil 5, dan Dapil 9. Ya. Itu yang Dapil 9 itu Temanggung, Wonosobo, Purworejo. Ya. Nah, Dapil 4 di sini, ya, di daerah Grobogan, ya, nah, terusnya itu Dapil 4, 5. Jadi totalnya ada 7 DPD. 7 DPD, 7 kabupaten ya? Di kabupaten yang mesti saya hadonahi, termasuk insya Allah dari aspirasi teman-teman struktur yang ada di DPD tersebut. Begitu kira-kira untuk sementara yang bisa saya sampaikan. Adapun di antara pimpinan kita bagi tugas. Oh ya. Misalnya di DPRD Provinsi Jawa Tengah ada 5 komisi. 5 komisi. A sampai dengan E. Nah, kita bagi tugas. Saya dalam kesempatan di tahun pertama ini mendapatkan tugas sebagai koordinator komisi E. Koordinator komisi E. Nah, yang lain tentunya 4 orang koordinator komisi A sampai dengan D. Nah, rencana kita puter itu.
Iya. Sesudah E nanti komisi A. Jadi jumlah pimpinan itu ada 5 plus 1 ketua nih. Nah, Oh, cuma 5 aja. Jadi Oh, sudah termasuk. 1 ketua, 4 wakil. Oh gitu ya. Nah, jadi ini wakil. Oke. Kalau ini Pak, nanti misalkan ada teman-teman yang butuh advokasi atau butuh apapun yang berkaitan dengan wakil rakyat, itu ada kontak yang bisa di-share Pak? Ya, nanti bisa kontak dengan saudara kita, yaitu asli saya Adi Suprianto. Oh ya, nanti kontaknya kita tulis di bawah ya. ya. Tulis di bawah. Hal-hal yang lain bisa saja kontak saya langsung, seperti ada beberapa case misalnya yang pernah terjadi, satu saja contoh di Kabupaten Klaten. Oke. Ketika ada seorang ibu, anaknya sudah lulus tapi ijazahnya tidak bisa keluar. Nah, ini dengan 9 kawannya yang lain. Nah, apalagi itu urusannya dengan SMA negeri. SMA negeri. Nah, SMA, SMK, SLB itu wilayahnya provinsi. Nah, SMP, SD dan seterusnya ke bawah itu wilayahnya kabupaten atau kota. Maka itu bisa langsung komunikasi dengan saya, kontak, kemudian saya juga follow up itu, dan alhamdulillah dengan komunikasi saya dengan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah, alhamdulillah terselesaikan, ijazah bisa diberikan kepada siswa dan siswi tersebut. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke. Oke, jadi itu teman-teman, ini beliau posisinya sebagai wakil ketua DPRD ya. Jadi kalau nanti Anda butuh sesuatu yang berkaitan apalagi dengan khususnya dengan Jawa Tengah ya, bisa kontak beliau lewat ASP-nya. Nah, di kesempatan kali ini nanti kita akan sedikit mereview mobil dinas yang tadi beliau sebutkan. Ya, ada 2 mobil dinas yang beliau dapatkan dari jabatannya sebagai pimpinan DPRD Jawa Tengah ya. Satu itu mobil Toyota Camry, yang keduanya apa itu Pak? Toyota Fortuner. Oh, sama Toyota Fortuner. Nah, nanti kita akan sedikit review dan mungkin kalau bisa nanti kita coba-coba gitu ya. Oke. Di belakang kita ada mobil Camry, Toyota Camry tahun 2020, salah satu mobil dinas pimpinan DPRD Jawa Tengah. Nah, ini kita akan ngobrol-ngobrol dengan Pak Kuatli tentang mobil dinas ini. Ini jenengan dapat mobil dinas ini sejak menjabat nggak? Sejak menjabat tapi beberapa bulan kemudian. Oh, beberapa bulan kemudian. Harus pesan dulu, kemudian baru datang. Oke. Tapi di tahun 2020. Tahun 2020. Oke, ini berarti unitnya baru ya, baru Grace. Baru dari dealer. Baru dealer, oke. Nah, ini berarti semua pimpinan dapat mobil yang serupa ya. Ya. Camry tahun 2020. Nah, ini salah satu mobil pimpinan, mobil bos ya. Biasanya yang pakai mobil begini orang-orang tertentu yang punya duit. Oke. Karena ini memang harga barunya sekitar 600 juta ke atas, oke. Ini adalah Camry tipe 2,5 V. Jadi cc-nya 2500 cc, kemudian transmisinya matic, oke. Nah, matic, kemudian kita akan coba lihat fitur-fiturnya. Ini fitur yang mencolok, sudah dilengkapi sunroof, oke. Ya, Sunroof ini. Nah, kita akan masuk ke dalam sambil ngobrol-ngobrol dengan beliau. ya, Ini kursinya sudah elektrik semua, oke. ya, Kanan kiri. Dan ini untuk mundur kan, mana ini? ya. Nah, ini nyala. Oke. Coba kita buka sunroofnya, Pak. Yang ini berarti ya. Nah, kalau mobil mahal harus ada begini. Ya. Kemudian untuk AC dia sudah elektrik. Kemudian ini double D-nya bawaan ya, ori ya? Belum Ya. pernah diganti. Ya, ini ori dari Toyota Camry. Transmisinya matic. Kemudian ini setirnya modelnya begini. SRS airbag di berapa sisi nih, Pak? Di belakang ada nggak? Ya, Pak. Oh, depan aja, berarti samping kanan kiri ya. Karena di beberapa mobil ada yang samping pintunya ada, kalau ini belum ada. Ini untuk model display depan seperti ini ya. Ini ada RPM, kemudian ini ada suhu mesin. Ini ada apa namanya, MID-nya di sini. Jadi ketika pintu dibuka dan lain-lain keterangannya di tengah. Kemudian di sini ada speed ya. Kemudian ini ada full meter.
Untuk top speed belum pernah nyoba Pak, sampai berapa ini Pak? Pernah 160 ya. Di tol ya? Betul. Dan saya yakin pasti masih anteng ya? Ya, Enak ya? Ya, siap. Oke, siap. Walaupun nggak mesti setinggi itu ya. Ya tetap Ya, apa namanya? pasti aja. Keep safety reading ya. Ya, gitu ya. Nah, ini untuk kursi ini yang maju mundurnya ini ya. Ini maklum reviewer desa jadi belum pernah pakai kursi elektrik ini. Ya, ini untuk maju mundur, ini untuk sandaran ya. Oke. Kemudian di sini ada fitur ini apa namanya, spionnya pasti sudah electric mirror dan sudah retract ya. Jadi kalau dimatikan mesinnya otomatis nutup Bang. Apa? Spionnya? Spionnya? Enggak, mesti matikan. Oh, mesti matikan kemudian ini ya, pakai ini, pakai tombol ini ya. Oh ya, oh, tutupan ya. Tekan. Oh, yang ini. Ya udah. Oh ya, ini tombol spionnya. Oke. Siap. Yang ini apa ini, Pak? Tombol apa ini, Pak? Oh, itu ini untuk ngatur spionnya, naik turun apa muter. Oh ya, muter. Depan belakang ke samping kanan. Oh, model pengaturannya begini ya. Biasanya pakai tombol geseran ya. Itu yang geserannya buka tutup. Yang itunya untuk kalau kita mau parkir memang kita perlu lihat bawahnya kan. Nah, begini. Oh, gitu. Pakai ini. Nah, Siap ini ya. Kemudian ini tombol apa ini, Pak? Yang ini. itu buat ini apa ini supaya tidak licin. Oh. Dinyalakan di jalan tol terutama ya. Yang satu lagi itu buat tangki. Ini buka bagasi ya. Ini buka tangki, ini buka bagasi. Ini ada tombolnya di sini. Jadi sudah main elektrik semua. Cuma kalau buka kap mesin harus masih manual begini. Nah, ini masih manual juga, sama seperti mobil-mobil yang lain. Oke, ini yang interior joknya. Ini masih asli Pak ya, kulit asli ya? Asli kulit ya, belum. Rem tangan mendadak yang biasa pakai ini. Oh, rem tangannya sudah elektrik ya. Oke. Jadi electric parking brake ya. Jadi tinggal ketika ini gigi P langsung nyala. Dia otomatis nyala ya. Ya. Jadi dia nggak bakalan mundur juga, nggak bakalan melorot ya, otomatis. Nanti kalau jalan dia otomatis mati sendiri. Ya. Ketika ini giginya dipindah langsung. Ya. Jadi ini memang ini fitur-fitur di mobil premium memang biasanya ada begini. Oke ya, sip. Ini di depan ada colokan USB di sini. Ya. Yang ini juga sama ini, Pak. Ya. Oh, ini yang lector ya. Lector jadi ada double 2. Kalau ini dikasih USB jadi ada di 2. Ya, oh ini ada 2. Ya, siap. Oh ini. Oh ya, ini ada lacinya. Ya. Sip. Baik. Ini mesti selalu ada hand sanitizer. Ya, ini sanitizer ya. Ini karena masih masa pandemi penting ya. Lacinya. Oke. Ini ada jam digital di sini ya. Ini lubang AC-nya depan ada 4 standar mobil. Oke. Terus ini apa ini, Pak? Front ini, Pak? Oh, ini buat ini kalau embun. Oh, kalau embun. Kaca ya. Oh ya. Supaya embunnya hilang di kaca. Ya, terus ini apa ini yang ini, Pak? Ini apa buat ini? AC. Oh, AC. Ini kan. Oh, ini pengaturan AC juga ini semua nih ya. Iya. Oh ya. Ini full kurangi. Oh ya, siap. Berarti pengaturan AC-nya sudah elektrik semua, termasuk ini juga untuk elektrik ya. Ini belakang ada blower tambahnya nggak, Pak? Kalau sedan sih biasanya nggak ada sih. Nggak ada ya, berarti cuma dari depan aja nggih. Ini ada di sini. Oh, di sini di bawah sini ya. Oh iya. Ini walaupun sedan tapi bawah ada doubler. Ya, ada blower tambahan. Jadi posisinya semacam Livina kalau jenengan pernah pakai Livina ya. Tidak di atas tapi di bawah. Terus ini posisi apa namanya, sandaran tangan ya. Jadi di samping ini lumayan tinggi ya. Lumayan tinggi. Jadi enak buat sandaran. Kalau rata-rata mobil kebanyakan biasanya agak di bawah ya. Tapi kalau yang ini tinggi banget.
Jadi kalau sandaran gini, apalagi ini Matic, wah enak banget buat sandaran tangan kiri ini. Ini bawahnya bisa buat ngecas HP. Ini. Oh masih ada lagi. Ngecas HP bisa. Oh yang model ini ya, Iya. UVV ya. Iya. Nah ini tinggal ditaruh aja, ini HP-nya di sini. Ngecas, ya. Nah, dia otomatis Nyala. nanti langsung ngetes. Ya. Semua HP bisa atau yang sudah support ini aja, Pak? Ya, yang bisa yang support ini. Yang support ini ya. Ya. Iya. Siap. Nah ini kita coba buka mesinnya ya. Nah ini dia sudah pakai hidrolis, jadi nggak perlu masang ini penyangga ya. Kalau mobil premium harus ada begini. Ini mesinnya dia 2500 cc bensin dual VVT-i nggih. Untuk konsumsi BBM-nya Pertamax. oh pakai Pertamax terus ya. Pernah tes konsumsi BBM-nya belum, Pak? Untuk 1 liter berapa kilometer? Oh, belum. Oh belum pernah ya? Belum pernah. Tapi melihat spesifikasi mesin ya begini ya, kalau diisi Pertamax mungkin 1 liter ya bisa 10-an kilometer. Oke. Ini kalau dilihat memang ruangannya penuh banget ya, karena memang ya 2500 cc. Jadi blok mesinnya besar. Penggeraknya tetap penggerak depan ya. Ya penggerak tetap penggerak depan. Nah ini untuk lampu depan ya, dia sudah pakai Proji proyektor ya. Untuk lampu dekat dan jauh ini dia Proji. Kemudian apa namanya? Ini untuk rating ya. Kemudian kalau dinyalakan lampu ini, lampu kotanya dia ini apa namanya? Siripnya ini nyala. Nah ini sirip nyala. Nah ini lampu jauh dekatnya ini lampu siripnya. Kemudian di bawah itu ada lampu kabut ya, lampu senja. Posisinya nyempil di sini. Di bawah dia sudah menggunakan LED juga. Oke, kemudian untuk ban ya, dia menggunakan pelek ring 17 ya, walaupun ini sedan karena ini sedan premium. Bodinya juga bongsor, dia menggunakan ring 17 ya. Bannya mungkin masih bawaan aslinya Bridgestone ya. Ini Bridgestone ring 17. Jadi dilihat kesan mewahnya dapat. Ya memang ini sedan mewah ya. Dari dalam ini atau temperatur di luar. Oh ya, ini salah satu fitur lebih. Nah ini temperatur di luar kelihatan dari depan ya. 26 derajat Celcius. Oh iya. Siap. Berarti kondisi panas atau dingin sudah kelihatan dari sini ya. Dari dalam. Iya, ini salah satu fitur yang hanya ada di mobil-mobil premium. Ini door trimnya begini modelnya. Banyak soft touch ya. Ini jadi soft touch. Kesan premiumnya dapat. Nah ini jok asli kulit ya. Ini aslinya belum dibungkus, belum diapa-apakan, jadi memang begini ya. Pengaturannya sudah elektrik, sudah dilengkapi dengan sunroof juga. Dari sini juga bisa. Nah, fitunya. Pengaturan apa ini, Pak? Nah, ini. Oh, berarti ada Di samping. bisa dari situ, bisa dari sini ya, double dua ya. Nah ini bisa. Ternyata ada tombol juga yang di sebelah sana. Ini untuk khusus kursi ya. Sebenarnya kalau posisi mobil-mobil begini kan biasanya tetap pakai driver ya. Pakai driver, jadi memang untuk pemilik mobil biasanya duduknya di sini ya. Dan ini biasanya memang disiapkan yang paling nyaman. Jadi driver memberlakukan pendampingnya tuh bila dia belum tahu apa-apa dari sini nyetel kursi. Oh iya. Kita atur. Kan dia Oke. biasanya yang baru itu orang baru nggak tahu ini kan. Nah, nggih. Jalannya di bawah nggak tahu ya kita Disetelkan ya dari situ nggih. Iya, karena memang ini biasanya kursi pemilik ya. Atau kursi yang ownernya di sini, bosnya.
sementara yang di sana pakai driver. Nah, ini bagasi bisa dibuka dari depan ya, dan dia sudah elektrik, otomatis buka sendiri sampai buka full ya. Jadi tidak hanya buka kunci aja, tapi buka full sampai benar-benar buka ya. Bisa dibuka dari depan, dan ini bagasinya sangat luas ya. Ini di bawah ban serep ya. Nah, ini ban serep dan kunci-kunci di bawah ya. Dan ini sangat luas sekali. Ini bisa muat berapa koper ini, koper besar. Terus ini ada apa ini Pak? Ini ada fitur khusus atau memang begitu? Yang sana itu lubang itu? Ya, itu Ada fitur khusus atau? jadi buat ini bisa tembus ke dalam. Oh, buat sandaran ya? Bentar, kita lihat dari sini. Saya buka. Kelihatan. Oh, ini bolong ya. Jadi bolong. Itu sandaran ternyata. Nah, kalau dilihat dari dalam begini. Nah, begini. Sandaran. Buat taruh minuman. Oh, buat taruh minuman juga bisa nggih. Ntar kita coba masuk kursi Dari sini mau ngambil barang di bagasi, biar tinggal buka ini. Oh, gitu ya. Bisa dirogoh dari dalam ya. Dilakukan dari dalam. Nah, kita masuk ke dalam. Ini kita masuk di kursi baris 2 ya. Jadi lagi rumahnya masih sangat longgar, ini bisa selonjoran kita. Kemudian bagusnya lagi ini, lihat. Ini nggak ditemukan di mobil-mobil biasa. Jadi ada kordennya di sini. Ya. Nih. Iya, ada tutup kordennya. Nah, jadi kalau mau gelap ya, lebih gelap lagi ditutup ya. Terus ini ada sandaran tangan di sebelah sini. Ini ada tempat botol juga. Ya. Ini dan asiknya ini bolong ya. Bolong, jadi bisa ngambil barang di bagasi tanpa harus lewat belakang ya. Nah, ini AC itu. Nah, ini AC-nya di sini ada ya, jadi Ini juga. tetap nyaman sampai kursi baris paling belakang. Ini kemudian USB-nya ada 2 lagi di belakang ya. Jadi kalau mau ngecas yang belakang juga nggak bingung. Biasanya di mobil-mobil standar yang ada colokan hanya depan ya. Nah, ini sampai belakang ada. Oke, fitur yang lain apa ini? Ini lampunya LED nggih. LED ini. Kemudian yang belakang ini, nah, kaca belakang juga ada. Ya. Ini apa namanya, tutupnya juga bisa ditutup ya. Ya. Itu Jadi- kalau ini biasanya kalau kita mau mundur dia bisa otomatis buka. Oh, ininya. Oh, ya. Jadi kalau ini posisi mobil mau mundur, ini otomatis kaca ini buka ya. Nah, kalau mundur dia buka sendiri ya. Karena memang spion ini kan untuk berguna untuk melihat ya, dari spion depan ya. Jadi memang otomatis dia akan membuka sendiri ya. Kalau posisi maju, transmisi jalan ke depan, dia otomatis nutup lagi. Nutupnya laginya ditutup manual atau? Oh, manual ya berarti ya. Tapi biasanya juga bisa di start. Oh. Matic bisa. Oh ya, siap. Jadi memang ada setelannya, mau dibuat manual atau otomatis ketika jalan dia nutup sendiri ada. Bisa diatur dari depan ya. Ya, ini kursi baris belakang ya. Jadi walaupun ini kita di baris kedua ya, ini posisinya tetap sangat nyaman ya. Serasa bos. Walaupun di kursi baris kedua ya, AC-nya tetap dapat, colokan USB-nya tetap dapat ya. Kemewahan fiturnya juga tetap dirasakan dari belakang. Ya, ini apa namanya, door tray-nya soft touch seperti depan, sama persis
Kemudian di sini ada tempat untuk penyimpanan botol juga ada. Kalau masih kurang ini masih ada lagi di sebelah tengah sini ya. Nah, ini ada penyimpanan lagi. Oke lah. Mobil premium coy, bukan mobil abal-abal ya. 600 juta lebih. Nah, jadi teman-teman sekalian, mobil ini kan biasanya tidak dikemudikan sendiri ya. Kalau levelnya bos kan harus ada drivernya. Nah, berarti posisi yang punya atau ownernya, bosnya itu di sebelah kiri. Nah, seperti yang saya tempati saat ini. Nah, sekarang kita akan merasakan bagaimana sensasi bos di mobil ini. Oke, ini kaki ya, bisa dilihat benar-benar bisa selonjor full ya, bisa selonjor full. Dan ini pengaturannya sudah elektrik, jadi kalau Anda mau tiduran di kursi ini tinggal pencet tombol ini aja. Nah ini rebahan sampai segini. Sebentar, kita coba dulu ya mentoknya berapa. Sampai segini. Ini benar-benar posisinya nah, benar-benar posisinya bisa tiduran full. Lihat ya. Nah, kemudian di kursi depan sini ini dilengkapi dengan dua tempat minum di sini ya. Jadi ya bos ya, ini tempat minum bos ya. Untuk sopir juga bisa. Ini handrestnya enak banget, ini posisinya di tengah banget gitu ya. Jadi enak buat sandaran. Dan ini kalau pintunya ditutup, nyaman ya. Ini posisi handrest yang sebelah kiri juga pas, sebelah kanan juga pas ya. Jadi benar-benar bisa kita istirahat di sini. Cuma kalau yang di belakang tadi ada gordennya ya, ada penutupnya. Sementara di depan ini tidak ada ya. Masalahnya kalau ada gordennya ditutup ya, ini nanti spionnya nggak kelihatan ya. Makanya gorden hanya ada di belakang, di depan nggak ada. Nah, ini yang menarik lagi nih untuk pengaturan AC-nya. Level AC-nya ini bisa modelnya pakai tombol begini. Nah, ini pakai tombol ding geseran ya. Ini hampir sama dengan mobil yang lain nih. Dan kemudian ini ada wood panelnya ya. Kemudian ini ada sepertinya ada LED yang menyala di sini. Ini kelihatan ya. Ini ada LED yang di sini. Sudah dilengkapi juga dengan mesti kamera belakang ya. Tadi kelihatan ada kamera belakangnya. Oke, ini secara interior sudah bagus lah ya, bagus ya, mobil-mobil 600 jutaan. Salah satu yang membuat mobil ini terkesan mewah ya, ini grillnya depan itu ya sangat lebar ya, lebar sekali. Dan di mobil-mobil yang lain tidak selebar ini. Ini grillnya ini sampai ya full ya. Kemudian yang lebih menarik lagi adalah yang di belakang ya. Bagaimanapun adanya tulisan ini ini Camry ya. Ini menjadikan mobil ini layak menjadi mobil sultan, mobil bos. Kemudian yang menarik juga ini knalpotnya ada 2. Sepertinya aktif semua. Sebentar, kita nah, dua-duanya aktif ya. Knalpotnya 2. Keren. Ini dengan emblem 2,5 V di sini. Nah, ini mobil dinas yang kedua. Yang ini tadi Camry, yang ini Fortuner. Fortuner ini tahunnya kalau dilihat dari platnya mungkin tahun 2016 ya. 2016. Oke Pak, kita lanjut ngobrol-ngobrol lagi. Jadi selain Toyota Camry ini ada satu lagi mobil dinas, yaitu Toyota Fortuner. Ini tahun 2016 ya. Jadi ketika jenengan menjabat ini kondisinya sudah tidak baru lagi. Jadi bekas pimpinan yang lama katanya. Nah, ini biasanya dipakai untuk operasional, malah yang ini Pak ya. Kalau buat misalkan kunjungan dan lain sebagainya. Iya. Karena termasuk mobil lapangan ya. Iya. Kalau menurut jenengan Pak, nyaman yang ini atau ini Pak?
Kalau yang lainnya Camry. Oh, tetap Camry ya. Buat perjalanan jauh juga lebih nyaman juga ya. Biasanya saya kalau ke Temanggung atau Lombok pakainya Camry. Malah ini. Nah, Kalau buat anak enggak malah pilih yang ini. iya. Terakhir beberapa kali ke Jakarta pakai ini. Pakai ini juga ya. Jelas jelas lebih nyaman juga ya. Pernah awal-awal pakai ini. Jakarta. Ya. Ya. Karena memang bagaimanapun sedan ya lebih nyaman dibanding mobil-mobil yang SUV begini ya. Iya, betul. Karena bandingannya dan sebagainya itu tetap beda ya. Lebih stabil sedan. Lebih stabil ya. Karena bandingannya juga rendah gitu. Ya. Nah, ini coba kita lihat-lihat review mobil Toyota Fortuner tahun 2016 ini ya. Saya juga baru pertama ini. Lihat. Yes. Karena ini sama-sama brandnya Toyota dengan Camry, mungkin kalau dilihat sekilas apa namanya, ini misalkan ini door trim, ini posisinya mungkin hampir sama dengan ya hampir sama dengan Toyota Camry yang sudah kita review tadi. Ini hampir sama ini ya. Nih. Kemudian mode setirnya, nah kalau diperhatikan juga mirip-mirip dengan Camry. Kemudian untuk ini apa namanya, MED di tengah ini juga hampir sama dengan Camry. Mungkin ada sedikit perbedaan di apa namanya, di ini ya, ada perbedaan di penempatan RPM nya ya. Kemudian posisi start stop engine juga sama di sini, modelnya juga hampir sama persis dengan Camry yang tadi. Oke, ini mohon maaf agak gelap ya karena posisinya di parkiran dan saat ini sedang hujan jadi tidak memungkinkan di luar. Ini double D-nya masih ori nggih. Nah, ini Toyota ori touchscreen. Kemudian dia dilengkapi juga dengan transmisi matic. Kemudian ini handbrake-nya masih handbrake manual ya. Handbrake manual. Ini kemudian di sini ada tombol apa nih? Eco mode, kemudian power mode. Jadi ada beberapa tombol di sini. Nanti semoga kita ada kesempatan untuk review lebih detail mobil-mobil semacam ini ya. Biasanya kita review mobil-mobil murah terus. Ini kita sesekali review mobil mahal yang harga 400 juta ke atas. Untuk joknya dia sudah jok kulit ya. Asli jok kulit. Kemudian jok tengah kita lihat, ini juga jok kulit. Ini 3 baris, cuma posisi yang paling belakang masih lumayan longgar juga ya. Jadi 3 baris, memang SUV untuk keluarga ya. Jadi ini kelasnya semacam, kalau di brand lain ada Mitsubishi Pajero, lah ini punya Toyota adalah Toyota Fortuner. Buka bagasinya bisa pakai remote lagi. Tapi ini ada sensor yang bawah sini nggak ada ya? Biasanya kan ada mobil yang sekarang itu modelnya dibuka cuma gini tok di ayun. Oh, belum ada ya? Jadi sensornya belum ada, jadi buka pintu bagasinya pakai remote. Terus ini posisi apa namanya? Bagasinya tinggi banget ini. Ya sejajar dengan mobilnya yang memang tinggi ya. Kemudian ini kursi baris belakang ya. Ini bisa maju mundur nggak Pak? Ini kursinya? Atau memang ya, segini tak? Kalau ini pakai ini. Nah, ini kalau ngelipet ya. lipat. Tapi kalau posisi misalkan kita duduk di sini bisa maju mundur nggak? Ada setelahnya bisa mundur. Oh, bisa mundur lagi ya. Berarti tapi memakan ini space yang di bagasi ya. Ini karena kalau tak lihat ini kan sempit banget ini posisi kakinya. Jadi kalau nggak bisa mundur kan kasihan. Kasihan penumpangnya. Tapi kalau bisa mundur ya berarti masih ada space yang lumayan lebar. Oke. Ini untuk lampu belakang ya. Ini habis hujanan, maaf. Ini yang lampu ini sudah LED. Kemudian ini yang belakang ini dia masih bulam ya. Ini kayaknya lampu rem sama lampu rating ya. Itu masih bulam. Nah, ini 2 LED begini.
Wih, lumayan berat ini. Oh, nutupnya juga otomatis ya, jadi tinggal ditekan ke bawah dia otomatis nutup sendiri. Nah, termasuk juga ngancing sendiri. Nah, ini lampu LED-nya nyambung ya. Ini lampu mundur belakang. Kemudian ini peleknya dia menggunakan pelek ring berapa ini? Sebentar kita cek. Ini ring 17 apa 18 lagi? Dunlop AT25. Ini kalau nggak salah ring 218 gitu. Tulisannya di sini nggak kelihatan. Ini. Oh ya, R18. Dia menggunakan ring 18, lebih besar daripada punya Camry, dan profil bannya juga lebih lebar, lebih tebal. Jadi karena memang ini SUV ya, jadi ground clear-nya tinggi, posisi duduknya juga tinggi, mobilnya juga kelihatan lebih gagah. Jadi kalau Anda punya postur tubuh yang tinggi dan pengen tampil gagah, mobil-mobil semacam ini cocok untuk Anda. Fortuner, Pajero, dan mobil-mobil SUV sejenis. Nah, ini untuk Fortuner ini mesinnya diesel lagi. Ini Dexlet. Ya, berapa bisa pakai diesel? Ya, diesel ya, tapi Dexlet bahan bakarnya kemudian ini berapa ribu cc ini? 2400 atau 2500? Apa? Fullnya? Anunya, cc-nya? Cc-nya coba lihat itu. Kita cek ya. Nah, ini bahan bakar solar 2393 cc, berarti 2400 cc ya. Jadi sama yang dipakai oleh Kijang Innova. Ya, sama 2400 ya cc. Solar. Jadi, tapi kalau mobil-mobil semacam ini diisi solar maneman, jadi tetap harus pakai Dexlet. Kita coba cek ya mesinnya. Nah, ini belum ada hidrolisnya, jadi berat banget ini katnya. Katnya lumayan berat ya, karena memang lebar banget ya. Nah, ini mesinnya, mesin diesel 2400 cc. Untuk ukuran diesel ini masih sangat senyap dan minim getaran ya. Terdengar ya suaranya. Ini berarti mesin yang sama yang dipakai di Kijang Innova, 2400 cc diesel ya. Tapi kalau mesin-mesin begini sekali lagi kalau mau diisi solar hati-hati ya. Nanti daripada mampet jadi repot, mending Anda isi pakai bahan bakar yang bagus semacam Dexlet ya. Nah, ini untuk posisi speedometer atau display di depan pengemudi ya. Jadi kalau dilihat malah justru lebih bagus ini dibanding yang Camry tadi. Ini ada warna-warni sekali, meriah gitu, kelihatan meriah. Tapi ya itu selera sih, selera. Kemudian AC juga sudah elektrik ya. Kemudian ini maticnya modelnya begini ya.
Kemudian di sini ada 2 cup holder di sini. Kemudian ini ada power mode, kemudian eco mode. Ini handbrake-nya masih tarikan. Di sini handrestnya posisinya agak mundur ke belakang. Jadi kalau Anda pakai begini, posisinya kemunduran ya menurut saya. Tapi ya bisa sih buat sandaran begini tok. Sandarannya begini. Tadi cuma dapat sikutnya aja. Ini terlalu ke bawah kalau buat sandaran. Nah, ini penyimpanan di sebelah kiri ada ini. Ini di bawah juga ada lagi ya. Kemudian kita coba masuk kursi belakang. Oke, ini kursi belakang ya. Untuk door trimnya plastik tebal ya. Jadi tidak soft touch kayak Camry tadi. Tapi memang bahannya dia bagus, tidak seperti mobil kaleng-kaleng ya. Jadi lebih tebal. Ini untuk kursinya, joknya dia kulit. Dan AC-nya di masing-masing ini ya, masing-masing kursi ada AC ya. Ini kemudian ada apa di sini, lampu di sini di tengah. Kemudian yang belakang ada AC juga di atas ya, di bagian atas. Untuk apa namanya, bagus lagi dia pengaman atau sabuk pengaman ada di masing-masing kursi ya. Sampai baris belakang ada semuanya. Oke, sekarang kita coba masuk di Toyota Fortuner dan mencoba sensasi berkendaranya ya. Jadi ini kesannya kalau Anda masuk ke dalam dan ini di posisi pengemudi, kesan gagahnya itu dapat. Jadi memang apa namanya, yang depan itu ya, kap itu kelihatan lebih sangat tinggi sekali. Dan ini nyaman ya, nyaman sekali untuk posisi sopir. Dan ini untuk Fortuner tahun 2016 ini belum dilengkapi dengan sunroof, masih standar. Cuma di sini ada TV ya, di sini. Ada TV di tengah. Di Camry tadi malah belum ada. Aslinya double blower, triple blower ya, triple blower. Jadi sampai penumpang yang paling belakang ada AC-nya semuanya. Jadi insya Allah dijamin nyaman. Nah teman-teman, mungkin ada yang bertanya-tanya kenapa kalau misalkan mobil dinas ya ini bisa menggunakan plat hitam ya. Jadi memang ini adalah mobil operasional dari DPRD Provinsi Jawa Tengah. Cuma memang dia mendapatkan izin operasional untuk menggunakan plat hitam. Nah ini surat keterangannya ada, nanti itu sudah saya cek. Jadi memang diizinkan ya menggunakan plat hitam selama pemakaian sehari-hari, karena memang ini mobil operasional yang boleh dibawa pulang. Jadi tidak harus menggunakan plat merah. Artinya nanti kalau menggunakan plat merah ya, ketika lewat di jalan itu semacam harus mendapatkan prioritas ya, padahal kan kita sesama pengguna jalan. Jadi makanya ini kalau dipakai sehari-hari lebih menggunakan plat hitam. Dan ini plat resmi ya, jadi bukan plat gawean sendiri. Ini platnya tetap ada plat dari Polri, jadi mendapatkan izin operasional dari kepolisian, jadi aman digunakan ketika bertugas di luar kantor ya. Ini termasuk Fortuner, kemudian ini Toyota Camry ya, dua-duanya menggunakan plat hitam. Oke teman-teman semua, itu tadi sedikit wawancara sekaligus review dengan pimpinan DPRD Jawa Tengah ya. Sekaligus kita review mobil dinasnya walaupun tidak detail sekali ya, karena keterbatasan waktu dan tempat. Insya nanti dilanjut di lain waktu. Semoga bermanfaat. Sekali lagi kalau Anda butuh aspirasi yang perlu disampaikan, nanti bisa kontak nomor di bawah dengan Bapak Fadli Abdul Qadir Al-Katiri dengan ajudannya ya tentunya. Kemudian nanti kalau ada perlu dengan pimpinan DPRD bisa lewat beliau. Jadi semoga aspirasi dari warga, dari rakyat bisa tersalurkan lewat beliau. Dan ini adalah salah satu mobil dinas yang beliau pakai untuk operasional, untuk mengunjungi tempat-tempat, karena memang beliau sering berkeliling ke wilayah Jawa Tengah. Oke, sekian, semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video berikutnya.
Dan juga nanti di lain waktu kita dapat kesempatan review yang lebih detail mobil-mobil semacam ini ya, Toyota Fortuner maupun Toyota Camry. Oke, sekian. Wassalamualaikum.